Saya kira itu sudah cukup jelas Bang Andi kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. Silakan dilanjut Bang Andi. Oke. Ini ada murid saya dari Papua juga nih. Ya, ada Demian? Ada yang ingin tidak disampaikan? Ya, shalom semuanya. Saya boleh nggak ikut? Boleh dong. Boleh dong. Silakan. Ya, begini. Perlu diketahui tentang Yesus, bahwa Yesus itu firman. Kita sebagai orang Kristen, itu tidak bisa menolak Yohanes 1 ayat 14. Jangan kemudian kita membuat definisi atau membuat framing-framing di luar Alkitab. Yang disebut sebagai firman yang menjadi manusia itu adanya dalam 1 Yohanes pasal 1, yaitu firman yang hidup. Bukan firman berupa kata-kata biasa seperti yang tadi Anda bacakan. Yang Yesus sampaikan itu bukan yang itu yang dimaksud. Tapi firman yang hidup yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1. Nah itu firman. Dan ayat yang tadi di dalam Yohanes 12 itu, ayat 49-50, dalam Trinitas kan sudah dijelaskan bahwa Bapa itu berbeda dengan Sang Anak. Roh Allah dan firman-Nya itu kan berbeda. Tetapi itu satu hakikat keilahian. Allah itu esa, tapi dia punya firman dan juga dia punya roh. Yang diutus oleh Bapa itu adalah firman-Nya. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 10? Di situ dikatakan begini loh. Tidak kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan itu berasal dari Bapa juga, karena Bapa itu di dalam dirinya. Jadi Trinitas itu udah jelas, ketuhanan di dalam kekristenan itu sudah jelas. Kalau misalkan ada yang mengatakan saya enggak ada urusan dengan orang-orang yang mengatakan diri sebagai saksi Yehova, iman mereka seperti apa. Tapi saya hanya menjelaskan secara keseluruhan konteks kitab suci saya gitu loh. Seperti itu Bang Handi. Oke, makasih. Ada tanggapan Pak Stefanus? Baik. Gini Pak ya. Saya mulai dari mana nih? Oke, iya, saya juga harus ingat. Nah, ini Pak Damian kan Trinitas kan? Betul? Iya, Pak. Ya. Itu mumpung ada Pak Damian Trinitas. Demian ini calon pendeta loh. Oh ya, mumpung ada Pak Damian yang Trinitas, saya mau bertanya sekalian karena jika saya bertanya seperti ini ada yang mutar-mutar. Jadi Pak Damian tahu kan kami ini dibidatkan, betul? Iya. Ya. Nah, apakah Pak Damian sama seperti Bapak-bapak gereja membidatkan kami? Kalau dibilang saya sama seperti bapak-bapak gereja, ya mungkin sama karena bagi kami orang yang berpaling atau menjelaskan keimanannya di luar daripada kitab suci atau apa yang tidak tertulis dalam kitab suci bagi kami adalah bidat gitu loh. Oh, jadi yang saya jelaskan tadi ini apakah di luar kitab suci atau di dalam kitab suci? Di dalam kitab suci masalahnya adalah memahami tentang Sang Firman dan Sang Bapa itu yang salah tadi. Oh, hanya beda pemahaman, tapi yang saya sampaikan di dalam kitab suci. Iya. Oke, berarti tadi Anda mengatakan gini Pak, bentar. Dalam Trinitas itu tidak pernah menolak Yesus sebagai utusan. Tidak pernah menolak Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang imam. Tidak pernah, Pak. Kalau Bapak ngerti Tritunggal, ya mungkin bisa menerima begitu. Kalau Bapak bisa menerima Tritunggal, ya saya menolak Tritunggal. Oh, dari Tritunggal juga? Iya. Bukan saksi Yehova ya? Loh, ini saya jelaskan ya. Ini teman-teman Kristen ada yang nggak tahu. Mengatakan Unitarian itu saksi Yehova. Bukan, teman-teman. Begini ya. Unitarian itu bukan saksi Yehova loh. Nah, Unitarian itu apa, Pak? Ajarannya. Ajarannya itu ala Esa. Ya, bagaimana mereka memandang kira Yesus itu Allah atau hanya ciptaan atau manusia biasa? Yesus itu adalah ciptaan Allah.
Oh, jadi itu bukan Unitarian. Doktrin, Bapak tahu nggak doktrin Unitarian itu apa? Ya, iya, seperti itu. Yesus adalah ciptaan, salah satunya ya. Nah, itu berbeda dengan Trinitas, Pak. Saya jelasin Trinitas ya. Trinitas itu kan pertama kali kan di Sekarang Pak gini, jangan melebar dulu. Saya mau tanyakan, Anda setuju kami dibidatkan? Setuju nggak? masalahnya kan Bapak menyamakan Unitarian dengan Trinitas. Saya kan nggak setuju itu. Karena Loh, saya punya penjelasan mengenai bukan Trinitas yang berbeda dengan Unitarian, Pak. Begini Pak, saya bukan Trinitas Pak, saya Unitarian. Nah, pada saat itu sudah zaman lampau itu ya, zaman dulu Trinitas membidatkan Unitarian. Bapak setuju dengan itu? Iya. Halo, setuju? Nah, ini benar. Iya. Berarti Bapak juga berarti membidatkan saya kan? Iya, jelas. Karena gini, kalian melawan Yohanes 1 ayat 10. Terus kemudian Yohanes 1 ayat 3. Masa pencipta diciptakan kan begitu? Pencipta diciptakan. Loh kenapa ini kan ada ayatnya tentang penciptaan, Pak. Bapak menolak ayat itu atau gimana? Tertulis loh. Di ayat mana? Oke, baik. Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 3, itu firman yang menciptakan. Bukan firman itu ciptaan. Ya, nanti dapat logika, dapat data dari mana? Data apa, Pak Stefanus ya nggak sih? Data apa? Kita lihat Kolose 1 ayat 15. Kolose 1:15. Ada ya. Itu udah apa namanya basi ayat-ayat seperti itu. Itu udah kelar pembahasannya. Segala sesuatu ada diciptakan, firman ini udah ada. Enggak ada basi, Pak. Sering kali dikutip. Enggak ada basi, selesai Pak. Pembahasannya, enggak ada. Ini ada datanya ini sudah ada datanya. Saya bacakan apa gimana? Dia adalah gambar Allah yang tidak. Ini saya jelasin ya. Iya. Saya udah gambar Allah yang tidak kelihatan itu ini berbeda dengan yang pertama kali diciptakan. Itu kalimat yang berbeda. Kan mereka tafsirkan artinya gambar Allah ini diciptakan duluan, itu salah tafsirannya sebenarnya. Kan gitu, ini udah bahas ya. Loh, siapa yang berkata begitu? Saya belum ngomong apa-apa, Anda sudah ngomong begitu? Ya, tujuan Anda kan ke sana bahwa gambar Allah itu diciptakan toh. Itu udah basi. Nggak ada satupun dalam di Bible mengatakan gambar Allah itu ciptaan, firman itu ciptaan, nggak ada. Kalau lu baca Bible, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, dan juga nanti kita Imran itu mengatakan firman itu pencipta, bukan ciptaan. Iya, nanti kita secara coba satu-satu dulu, Pak. Dengan siapa ya yang ini nih? Halo, Pak, kita ke ini dulu ya. Kan tadi mengatakan mana ayatnya Yesus diciptakan. Ini salah satunya ya. Ya, kita bahas, saya belum berkata apa-apa, Bapak sudah lari ke mana-mana. Ya, baik. Nah, di sini, halo, suara saya dengar nggak? Jelas. Ya, di sini kita melihat ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saya tanya kepada Pak Damian, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di sini ia ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus, Pak. Nah, oke. Berarti Yesus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, berarti Yesus ya. Oke? Iya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Menurut Bapak yang diciptakan itu apa? Nggak, biarkan dulu menjelaskan dia, Demian. Nanti dia kan belum sampai. Dia belum sampai dia. Poinnya udah ada. Poinnya adalah. Iya, tapi jangan dihajar dulu. Pak Stefanus, habisin dulu. Baru Anda sanggah gitu loh. Kamu ini, ya, habisin dulu Pak Stefanus. Ya, baik. Yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Nah, saya mau jelaskan di sini ada kata yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini mereka mencoba mengambil ada kata lebih utama. Walaupun ada kata lebih utama tidak membenarkan Yesus dari yang diciptakan. Yang sulung bahasa aslinya dari prototokos kan, artinya sebenarnya di sini model utama. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi jelas yang sulung apakah di luar
ciptaan di sini atau di dalam, Pak? Yang sulung dari segala yang diciptakan. Kalau Pak Damian, ya. Gini Pak, kalau Sebentar, Bapak Pak. mau kalau Bapak mau suaranya. bahas original teks bahasa aslinya dengan saya ya, ayo kita buka Pak. Silakan ditampilkan bahasa original teksnya. Cuman saya mau menyampaikan begini Pak, firman Allah itu, gambar wujud Allah, itu udah ada di penjelasannya dalam Yohanes 1 ayat 1. Bahwa firman dan Allah itu, dia itu bersama-sama. Tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang lebih duluan. Bersama-sama kalimatnya loh. Jadi kalau Bapak tafsirkan ayat yang tadi Bapak kasih Bersama-sama. itu, bahwa lebih utama itu artinya penciptaan yang pertama dalam hal gambar wujud Allah, berarti Anda bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. Nggak Di Yohanes 1 ayat bertentangan. 1 dikatakan apa? Bersama-sama. Bersama-sama. 3 kata bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Kata bersama-sama itu ya banyak oknum. Ada 2 oknum kalau bersama-sama. Iya, itu bukan pembahasannya Bang. Kan gini. Enggak, saya tidak mempermasalahkan mengenai apa 2 oknum yang bersama-sama itu. Tapi yang saya tegaskan di sini adalah kalau misalkan dia mengutip ayat itu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan awal, maka ini bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka tafsirannya itu salah. Tafsiran yang benar adalah gambar wujud Allah itu, dia itu sudah ada sebelum adanya ciptaan. Jadi kalau saya bertanya balik kepada Bapak, apa yang pertama kali diciptakan? Firman itu bukan ciptaan, tapi sebelum adanya ciptaan, dia itu sudah ada. Lebih utama daripada apa yang diciptakan. Firman ini sudah Pak. ada. Sebelum Firman, apa yang utama diciptakan. sebentar Bapak. Begitu Pak, jadi jangan salah tafsir. Loh, kita bicara Yesus itu firman. Loh, Yesus itu firman, Yohanes 1 ayat 14. Maka kalau kita berbicara gambar Allah, kita berbicara tentang Yesus. Sebentar. Kita berbicara tentang firman. Kita berbicara tentang anak Allah. Kita berbicara tentang Mesias. Yesus Jadi adalah firman. jangan Mana, Pak? berjalan di tempat, Pak. Loh, Yesus itu adalah firman mana, Pak? Jelaskan di mana Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 Anda nggak baca. Oke, Firman baik. itu manusia. Yohanes 1 ayat 14 ini saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita dan telah melihat kemuliaan yang kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih dan kebenaran. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus bukan firman, artinya Anda tidak pernah baca Alkitab, makanya nggak tahu. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah firman, Bukan ya. saya yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Gimana sih Pak? Dengerin dulu gantian. oke, baik. Di situ ada kata hologos, ya. Hologos dengan logos sama nggak, Pak? Hologos itu dan logos itu seperti gini loh Pak. The word dan word itu Iya, sama sama aja. Sama Iya, di mana? sama. Loh, Anda bilang sama dari mana? Itu dua kata yang sudah berbeda, kok sama gimana? Enggak, D itu, Anda tahu nggak D itu apa atau ho itu apa? Ya jelaskan, Pak. D itu merujuk kepada kata yang spesifik. Jadi hologos itu adalah firman, kata yang spesifik. Sedangkan logos itu artinya kata saja. Kalau logos saja berarti itu tidak spesifik. Misalkan bisa kata-kata siapa itu tidak spesifik. Daripada Jadi, bermain logos kata-kata, sama. daripada bermain berkutat di situ, mending pembuktian saja deh gitu loh. Yesus ini Tuhan apa utusan, gitu aja sih. Gitu loh. Dia mau bermain bahasa Yunani dengan saya. Masa hologos dan logos saja? Oke, sekarang kita ambil satu data yang kita bahas tadi ya. Ya, biar Demian nggak terlalu muter-muter gitu loh. Nah, seperti ini tadi yang kemarin dibahas nih. Lukas 6:12. Pak Stefanus bisa menjelaskan apa arti ini? Pada waktu itu bisa dibaca Pak Stefanus? Pak Stefanus bisa dibaca ini? Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Menurut Pak Lukas, Yesus di sini sebagai apa? Pak Lukas? Pak Stefanus? Iya. Bagaimana? Iya.
Saya jangan diajak-ajak Mas Andi. Sorry, salah sebut Pak Lukas, salah sebut. Ya. Lalu Pak Stefanus di sini Yesus sebagai apa? Waktu dia berdoa tuh. Ya, ya sebagai apa ya? Utusan lah. Oke, Mas Demian bisa menyanggah supaya nggak kemana-mana lah. Jaringan saya udah bagus belum ya, Bang Andi? Bagus. Tidak ada Trinitas itu dia menolak bahwa Yesus itu utusan. Ya, terus? Iya, tidak pernah Trinitas itu menolak Yesus sebagai utusan, Pak. Oke, Yesus Dari awal saya selalu konsisten bahwa Yesus itu firman, diutus oleh Bapa. Bapa dan firman itu berbeda. Kan begitu dari awal. Berarti di sini Mas Masalahnya Demian gini, Kang, gini. Berarti di sini Mas Demian mengakui juga Yesus utusan, betul? Iya, Ya. Mas Stefanus juga dalam mengakui. Trinitas mengakui Yesus utusan, Bang. Oke. ya. Terus apa perbedaannya kalau Yesus utusan? Apa perbedaannya? Perbedaannya begini loh, perbedaannya. Kalau dalam saksi Yehova, mereka itu menganggap Yesus itu bukan Allah Bapa. Dalam hal apa misalkan setara lah, kesetaraan. Dalam apa namanya saksi Yehova, Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Terus kemudian Yesus itu ciptaan. Jadi ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, misalkan Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 10, dan banyak sekali Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu ditolak sama mereka. Jadi yang dipakai adalah ayat-ayat yang tadi itu, yang tafsirnya salah-salah, untuk membenarkan kesesatan mereka, begitu Pak. Saya nggak tafsir, saya kan membacakan. Ya, Anda tafsirnya salah. Oh, tafsir kamu yang benar. Iya dong. Karena Apa tafsir saya tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. Loh, Tafsir Anda kan bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. tidak bertentangan tuh, malah ayat itu memperkuat doktrin saya. Kalau tidak bertentangan, kenapa di dalam Yohanes 1 sama-sama? Robot suaranya. Robot ya. Kalau doktrin Anda tidak bertentangan, kenapa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bersama-sama? Nah, di situ Katanya Yesus ciptaan awal, kok bersama-sama? Gimana coba? di situ saling berhadapan. Itu pakai itu Bapak tahu nggak Yohanes 1 ayat Oh, 1 di itu sini pakai- perbedaannya sebentar biar nggak debat kusir. Di sini Mas Demian mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa, gitu ya Mas Demian ya? Nggak, saya menjelaskan imannya bahwa dalam iman mereka Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Dalam hakikat nggak setara gitu loh. Apanya yang setara menurut Anda? Kalau di dalam Trinitas itu setara dalam hakikat atau substansi. Tapi kalau dalam iman si saksi Yehova ini, Yesus itu ciptaan dan tidak setara dengan sang Bapa gitu loh. Menurut Anda Yesus Dengan bukan awal. ciptaan? Bukan menurut saya, tapi menurut Alkitab. Menurut Oh, ya. Alkitab Mazmur 66 ayat Mazmur 33 ayat 6 mengatakan firman itu pencipta. Yohanes 1 ayat 3 seperti itu, Yohanes 1 ayat 10 mengatakan seperti itu. Jadi bukan saya Bang, tapi Alkitab yang ngomong. Oke, jadi kalau menurut Alkitab dari Mas Demian, Yesus itu bukan ciptaan. Berarti Yesus pencipta dong. Iya, dalam kitab saya mengatakan seperti itu karena dia adalah firman. Dan firman Terus itu yang menciptakan Bapak- segala sesuatu. Bapaknya Bapa menciptakan melalui firman-Nya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Kan oh begitu. jadi oke kita bahas. Berarti Bapak ini pada saat proses penciptaan itu Bapak melakukan firman-Nya. Firman itu adalah Yesus begitu. Iya. Jadi Bapa melakukan iya, segala sesuatu. ngerti, Bapa ngerti, menciptakan ngerti. segala sesuatu. Itu dijelaskan loh oleh Rasul Paulus bahwa Bapa Oke. menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Baik. Kalau lu Dimana- menolak perkataan dimana- saya, berarti lu menolak perkataan Paulus. jangan framing. Di mana Enggak. pada saat sebentar Pak. Di mana Yesus Ini itu saya screen di ayatnya aja nih PL? biar dia nggak berfungsi. Iya. Di mana ayatnya di PL Yesus sebagai firman. Jadi Anda tidak Sebenarnya sih di sini mudah Mas Demian. Maksudnya di sini Mas Stefanus ini sebenarnya yang menciptakan itu yang berfirman atau firman yang menciptakan gitu loh. Ya. Kan gitu ya Pak Stefanus Oke, ya? saya jawab ya, saya jawab. Ya. Begini. Kalau ditanya ya, yang membuat misalkan Anda
Aduh, robot dia. Ketika Ya, ya, coba ulang lagi. alasannya simple. Contohnya ya, Aduh, agak robot ya, pasti manusia. Ya, sayang sekali ya. Robot cari, geser dikit, geser ke kiri, pinggir kali. Dia Papua masalahnya, jaringannya agak susah. Iya. Geser dikit ke kiri, Demian. Lu jangan tempat duduk yang lama, pindah saya ke kiri. Yang kursi yang satu, lu pakai coba. Enggak, itu udah keluar. Udah belum ya? Ya udah lanjut. Ya, sudah. Iya, begini loh. Menjelaskan tentang Bapa menciptakan melalui firman-Nya ini sama aja seperti kau membuat sesuatu menggunakan tanganmu ketika saya tanya balik. Yang menciptakan itu siapa? Kamu atau tanganmu? Kan sama aja itu. Jadi, dalam Alkitab yang ngomong seperti itu, di dalam Mazmur 33, ayat 6 itu yang ngomong seperti itu, bukan Demian yang ngomong. Kalau kau membantah pernyataan saya, berarti kau membantah pernyataan Musa, kau membantah pernyataan Paulus, kau membantah pernyataan Yohanes. Jadi yang Anda pakai ini apa? Alkitab atau apa? Atau asumsi nih? Nah, sekarang tunjukkan di mana di PL itu Yesus adalah sebagai firman Allah. Tunjukkan saja. Enggak, yang menjadi problem ini kan kau kan menolak Yesus sebagai pencipta. Di PL. Di mana PL? Kenapa lari ke PL? Kalau Loh, kau tidak mengimani Yesus sebagai firman karena bertanya di dalam perjanjian lama Yesus ada nggak disebut sebagai firman? Yang kau pakai ini apa? Apa yang kau pakai? Oke, kita bicara di mana? Berarti ada ayatnya di Kitab apa yang kau pakai sekarang? LAI sama. LAI. Kau pakai nggak perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru bilang Yesus sebagai apa? Oke, berarti di PL tidak ada, kita lari ke PP kan? Begitu? Dijawab dulu. Lu kan yang lari ke PL. Kenapa saya dibilang ini? Loh, saya kan tanyakan di mana Yesus itu disebut firman Allah di PL. Ada nggak? Jawab Poinnya dulu dong. bukan itu. Poinnya adalah kenapa? Alasannya kenapa kau bilang Yesus itu bukan firman? Kan tadi kau buat framing begitu kan? Iya, memang Yesus bukan firman. Yesus Artinya kau itu bidat, artinya kau itu sesat karena Alkitab Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Yesus itu firman, kau bilang bukan firman. Janganlah menyesatkan saudaramu sendiri, Demian. Dia juga Kristen loh. Enggak. Tidak apa-apa. Nah, santai aja. Kan dia menolak sendiri Yohanes 1 ayat 14. Oke, kita bahas Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 14 dibacakan. Kau bilang kan Yesus bukan firman kan? Bisa nggak kau definisikan firman itu apa? Iya, ya kita dari Yohanes 1 ayat 1 dulu baru ke situ. Langsung ke 14 aja gini ya. 14 itu firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi manusia. Artinya firman kalau sudah menjadi manusia bukan firman lagi, tapi sudah menjadi manusia. Ini Islam Pak, beda dengan doktrin Kristen. Oke, Demian saya tanya dulu, apakah firman setelah menjadi manusia masih bisa dikatakan dia firman? Loh gini loh Pak, firman itu apa? Harus dipahami dulu, jangan langsung ditanyakan. Ya, arti firman apa? Gini loh Pak, firman yang menciptakan itu adalah kata-kata Tuhan yang hidup. Ya. Penciptaan itu Pak Handi, penciptaan itu apa yang tidak ada menjadi ada. Oke. Jadi sebelum adanya ciptaan, ini firman ini udah ada. Jadi firman itu tidak bisa disamakan dengan firman menjadikan. Oke, yang menurut Mas Demian ini, Mas Demian yang menciptakan itu yang berfirman atau firman yang menciptakan? Yang menciptakan itu tangan Bang Handi atau yang melakukan sesuatu, misalkan angkat gelas. Itu tangan Bang Handi atau Bang Handinya, Bang? Oke, Pak Pelik, nanti aku kasih nomornya ya, Pak ya. Jadi gini, menurut Mas Demian dijawab praktis saja. Yang menciptakan itu yang berfirman, dengerin dulu. Yang menciptakan itu yang berfirman atau firmannya yang menciptakan? Lah, bukan seperti itu maksudnya. Tuhan itu kan tidak punya mulut. Makanya kita bilang dia berfirman seperti kita ngomong. Oke, saya persingkat. Gini, entar Bang Andi. Saya persingkat dulu, entar dulu, biar gak kemana-mana. Apakah ada yang berfirman? Definisi berfirman ini seperti apa dulu? Berkata, berkehendak. Iya, kalau Tuhan berkata, misalkan nih kepada Musa, jangan mencuri, jangan berzina. Ini berbeda dengan
firman Tuhan yang menciptakan atau menjadikan segala sesuatu. Oke. Kalau firman Tuhan yang sebentar Bang Handi, ini harus dibedakan nih supaya kawan yang tadi yang dari saksi Yehova ini bisa bedakan firman. Bukan saksi Yehova, Unitarian. Unitarian apapun itu. Bisa membedakan, harus bisa membedakan antara firman yang hidup dan firman berupa kata-kata biasa. Yang menciptakan segala sesuatu itu adalah firman yang hidup. Tuhan itu tidak punya mulut, Tuhan itu adalah roh. Nah, dia adalah roh dan dia punya firman. Dia menjadikan segala sesuatu ini lewat firman-Nya. Seperti contoh, kau melakukan segala sesuatu menggunakan tanganmu. Karena tanganmu bagian dari kamu. Yang membuat, yang melakukan siapa? Tanganmu atau kamu? Kan sama aja gitu loh. Karena tanganmu bagian dari kamu. Tidak bisa dibeda-bedakan. Tolong yang ngechat jangan provokasi ya. Jangan provokatif yang ngechat. Gitu loh. Santai aja. Jadi menurut Mas Demian ini, tolong dijawab, apakah ada yang berfirman sehingga ada firman? Coba ini dulu. Ya kalau Tuhan ya berfirman. Oke, baik. Berarti ada Tuhan yang berfirman. Oke. Tuhan yang berfirman ini apakah Yesus? Iya, jelas dong. Kalau mengucapkan kata-kata seperti di dalam kitab suci itu ya Yesus. Oke, jadi Yesus beryesus. Oh salah, artinya abang tidak mengerti definisi firman yang tadi saya jelaskan antara firman hidup dan firman yang berupa kata-kata biasa. Kan begitu. Akibat ada yang berfirman, maka Yesus ini jadi manusia. Salah, gini bang. Gimana? Definisi firman itu ada terbagi menjadi dua. Firman berupa kata-kata biasa dan juga firman yang hidup. Kalau abang mau tahu di mana firman yang hidup itu adanya dalam 1 Yohanes pasal 1. Oke, siapa? Kalau begitu siapakah firman yang hidup itu? Iya. Nanti saya jawab nih. Saya bacakan aja dalilnya biar yang enggak dijawab aja, langsung aja. Enggak apa-apa, main analogi aja. Siapakah firman yang hidup itu? Ini saya bacakan ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi firman yang hidup itu siapa? Firman itu Yesus. Firman berupa kata biasa seperti di dalam kitab suci itu. Ya siapa firman yang hidup itu? Yesus sudah jawab. Oke, Yesus adalah jadi Bang Handi yang jadi apa namanya? Enggak. Saya kan juga ikut ngobrol dong. Saya kan mulut saya juga kaku nih kalau nggak ngomong. Jadi firman yang hidup adalah Yesus, Pak Stefanus. Silakan Pak Stefanus. Ya, saya mau tanya, firman itu mempunyai hayat hidup mandiri atau enggak? Loh. Jadi Bapak mau ngeles nih dari pernyataan Bapak. Jadi Bapak mau ngeles dari pernyataan Bapak begini, firman itu bukan Yesus. Kenapa jadi nanya balik gitu loh? Saya mau tanya. Gak usah nanya, jawab dulu dari tadi aja nggak dijawab. Iya, aku tanya firman itu mempunyai hayat hidup sendiri. Nanti boleh ya Bang Juma masuk ya supaya diskusi segitiga ya gitu ya. Oh nggak bisa. Ya Bang Juma juga kan dari awal di sini. Biarin aja saya sama bro ini. Iya, enggak apa-apa. Aku tanya firman itu mempunyai hayat hidup mandiri enggak? Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu hidup. Firman itu bersama-sama di Tuhan itu kan tafsirmu. Saya boleh tafsir lain kan? Lo itu Yohanes 1 ayat 1 bukan tafsiran. Itu tafsir Yohanes. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah berarti kamu Yohanes. Itu kitab suci yang ngomong. Iya, Anda putri bukan tafsir Yohanes. Firman itu Yohanes 1 ayat 1 gimana? Coba dibacakan. Iya. Berarti kalau Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu tafsir atau ayat. Iya, karena kamu memakai ayat ini, berarti kamu Yohanes, Anda bendera gadungan. Enggak ada. Di situ mengatakan firman itu bersama-sama. Kenapa kamu lari ke Yohanes? Kamu kan bilang. Tadi kau buat premis kan. Sebentar, bahwa firman itu bukan Yesus. Sebentar, kalau firman bersama-sama dengan Allah kamu iyakan enggak? Iya berarti. Loh, yang tidak mengiyakan itu kan kamu. Iya, kamu iyakan enggak? Kau percaya siapa? Percaya kitab suci atau argumenmu? Kamu iyakan enggak firman itu bersama-sama dengan Allah? Ngapain saya jawab hal yang enggak penting? Pertanyaannya apa gitu loh? Berarti ada Yohanes, bendera gadungan. Kamu ngerti enggak Yohanes itu apa? Kamu ngerti enggak Yohanes itu apa? Loh,
kalau oneness itu bersama-sama dengan Allah itu berarti oneness. Oneness itu Yesus only. Oneness itu Yesus only. Iya, dia ngerti nggak sih doktrin oneness? Iya, Iya, oneness lah. Oneness itu Yesus only. Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Itu loh. Itu oneness itu. Iya, itu udah aja kalau oneness itu masih bisa masuk logika. Trinitas pun begitu. Yang tidak masuk logika ini kan dia bilang bahwa firman itu bukan Yesus. Kalau Anda mengambil ayat ini, Anda oneness. Bendera gadungan ada Trinitas. Oh, jadi Anda tidak pakai ayat itu? Saya nggak ada urusan dengan oneness. Saya tanya Anda pakai nggak ayat itu? Anda kan, saya pegang, Anda kan Trinitas sekarang. Saya berhadapan dengan orang Trinitas toh, bukan orang oneness toh. Loh, Trinitas emang Trinitas imannya seperti apa, Pak? Anda tahu nggak iman Trinitas itu seperti apa? 3 pribadi, 1 hakikat, ketiganya maha kuasa, betul kan? Imani bahwa Bapa itu bersama-sama dengan firman-Nya, atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, ya berarti Pertanyaan saya dijawab dulu, Pak. Apakah Trinitas tidak percaya bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah? Loh, tapi ini doktrinmu berbeda dengan ayat ini. Salah, makanya dijawab dulu. Kalau berkutat di sini nanti kita kehabisan waktu. Langsung ke substansi aja. Trinitas itu memandang Yesus Tuhan apa bukan? Unitarian itu memandang Yesus itu Tuhan apa bukan? Ini aja yang sederhana saja lah. Itu loh ya. Ya silakan Unitarian memandang Yesus sebagai apa? Ya jelas tadi memandang Yesus sebagai ciptaan. Yang kalau ciptaan berarti lebih rendah daripada Bapaknya. Oh, Yesus mengatakan sendiri apa dia mengatakan? Bapakku lebih besar daripada aku. Itu jelas. Artinya di sini Yesus bukan Tuhan tapi utusan, betul? Betul sekali. Oke, disanggah Mas Demian. Itu pendapatnya ya, standar-standar aja, silakan. Iya, oke. Saya tanggapi ya. Orang Kristen tidak pernah menolak pernyataan Yesus sebagai utusan. Yesus lebih rendah daripada Bapa. Bapa lebih besar daripada Yesus, atau Yesus sebagai nabi dan sebagainya, gelar-gelar sang Mesias itu, orang Trinitas itu nggak pernah menolak gitu loh. Yang menjadi permasalahannya adalah mereka ini tidak paham tentang substansi keilahian. Yang mereka bahas adalah tentang karir Tuhan ini, tentang karir dia sebagai sang Mesias. Ketika dia datang ke dunia kan, dia lebih rendah daripada Bapa, tapi kan dia kembali juga kepada Bapa dan menjadi setara. Ini yang kemudian mereka potong-potong. Nah, dan kemudian baik. Sebentar dong. Bang Demian, Entar Pak, entar. Dan kemudian mereka ini tidak meyakini bahwa firman itu adalah Yesus. Padahal di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu adalah Yesus. Firman itu menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Mereka juga percaya Yohanes 1 ayat 1. Jadi dari tadi saya nunjukin dalil, tapi dia nanya, kamu oneness atau apa? Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, Bapak percaya enggak Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, kira-kira Bapak percaya enggak? Ya, baik, terima kasih ya. Tapi saya berdiskusi dengan orang Trinitas. Kalau Anda di luar Trinitas tetap memakai ayat oneness, jangan bicara Anda Trinitas. Saya tidak pakai ayat oneness. Dalam Trinitas percaya bahwa Bapa itu bersama-sama dengan firman-Nya. Itu tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. Kalau kau buat framing, kau tunjukin dulu Trinitas imannya seperti apa. Jangan buat framing tapi nggak tahu apa-apa. Kan begitu. Ya terus gimana? Maksud Anda gimana? Ya, maksud Anda mengatakan bahwa ayat itu ayat oneness itu kenapa? Ya memang ayatnya dipakai oneness, bro. Emang Trinitas tidak pakai ayat itu? Loh, kamu jangan bilang Trinitas, kalau pakai ayat ini sebaiknya ada oneness saja. Lah makanya aku tanyakan, kamu ngerti nggak iman Oke, Trinitas? kembali lagi ke situ ya. Tapi nggak tahu apa-apa. Sebentar, saya moderatorin kembali lagi ke situ karena ini kan formatnya adalah diskusi. Ada juga Muslim yang harus berbicara, gitu ya. Nanti Anda tanggapi berdua. Ada Bang Juma, memang di program dari pagi Bang Juma ada di sini gitu lah. Bang Juma ada yang mau ditanggapi Bang Juma? Silakan. Bentar Bang Andi, bentar. Ada orang Kristen yang lain nggak? Iya, Gantiin saya dulu, soalnya ini. Saya Kristen. Itu ada Pak Lukas juga tuh. Iya, saya Kristen. Iya. Gimana Pak Lukas sebelum ke Bang Juma? Nggak apa-apa, siapa aja silakan. Saya hanya mengamati karena begini loh Mas Andi. Iya, silakan. Saya jujur, saya tidak terlalu suka ada perdebatan dan keributan di antara doktrin-doktrin dogma gereja gitu. Karena dogma gereja itu kan buatan akhir. Dasarnya itu adalah pendapat dari Alkitab Yahudi kan. Iya.
Lalu kita memakai kitab Yahudi dan kita menafsirkan sesuka kita gitu. Itulah itu kesalahan yang dialami oleh dogma-dogma gereja. Timbullah kemudian Unitarian, saksi-saksi Yehova, Oneness, Sabellianisme, lalu Trinitas, Tritunggal, Triteos, itu kan semua dogma gereja gitu kan. Dan saya tidak mau terlibat di situ. Tetapi kalau diminta untuk menjelaskan hakikat, saya akan menjelaskan dalam sudut pandang saya tentunya. Ya itu aja Pak. Yang saya pahami gitu kan. Itu aja Pak, Lukas nggak apa-apa. Buat statement saya. Yang adem Pak. Ya, jadi begini. Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Demian itu sudah cukup bagus menurut saya. Itu menurut pemahaman beliau kan. Ya. Ada satu pendapat di dalam sudut pandang rabi-rabi Yahudi di dalam menerjemahkan Alkitab. Mereka menganut pandangan Sifim Panimba Torah. Artinya Torah itu dapat diterjemahkan, tafsirkan dalam berbagai sudut pandang, dalam 70 sudut pandang atau lebih gitu. Maka ada yang disebut dengan gemara. Gemara itu diskusi antara rabi dengan rabi yang lain. Mereka saling mengargumentasikan suatu sudut pandang mereka terhadap suatu firman. Jadi nggak bisa ada yang disalahkan gitu. Sekarang saya menyalahkan Unitarian ya. Saya menyalahkan Unitarian. Unitarian ini berpendapat bahwa Tuhan itu satu kan. Oneness berpendapat Tuhan itu satu. Trinitas berpendapat Tuhan itu satu. Hanya Jodi yang berpendapat Tuhan itu tiga. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Jadi kalau kita berpendapat bahwa Tuhan itu satu, mestinya diskusi ini bukan diskusi yang keluar. Diskusi ini mestinya diskusi ke dalam gitu. Makanya saya tidak mau terlibat di situ dari tadi. Gitu aja sih, Mas Andi. Oke, makasih Pak, edukasinya agak adem ya. Makasih Pak Lukas. Bang Juma, ada yang mau ditanggapi Bang Juma? Silakan. Baik, makasih yang karena ini terkait dengan firman. Kalau terkait dengan firman berarti membahas tentang kalam. Berarti umat Islam juga harus angkat suara gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan apa yang sahabat-sahabat, saudara-saudara kita perbincangkan, sederhana sebenarnya. Karena yang kita lagi bahas ini bukan Tuhan. Yang kita sedang bahas ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kemudian sebagian di antara kita menuhankannya, kan gitu. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwasanya sesungguhnya urusan Allah ketika dia menghendaki sesuatu cukup berkata jadi, maka jadilah itu. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, sekarang yang jadi polemik di sini adalah Yesusnya. Harusnya teman-teman itu memikirkan, Yesus ini ada atas kehendak siapa gitu loh. Kan Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang memberi perintah sehingga ibunya hamil. Nah, siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus ada di sana pada saat Tuhan memberi perintah? Tidak ada. Jadi firman itu bukan Yesus. Firman itu adalah manusia ciptaan yang berasal dari firman. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, betul. Jadi Yesus itu tidak tercipta dengan sendirinya. Dia tercipta berdasarkan asas perintah. Wahai Jibril, kamu ke Maria, katakan ke dia, aku mau dia hamil, melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Jadi bos. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah perintah. Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi bahwa apa yang aku katakan, dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Gabriel, kau datang kepada Maria. Aku ingin dia hamil. Gabriel tidak balik kepada Tuhan. Tuhan, Maria nggak mau hamil. Dia menolak. Nggak ada itu cerita. Karena aku mau, Maria wajib hukumnya hamil. Ketika hamil, maka mengakibatkan adanya ciptaan. Ciptaan yang dimaksud itu adalah Yesus. Kesalahan kemudian ketika teman-teman Kristen itu terjebak di dalam konsep filsafat Helenisme. Di mana Tuhan berpisah dengan sifatnya. Padahal itu nggak mungkin. Contoh misalnya, gula. Gula itu sifatnya manis. Apakah mungkin gula bisa dipisahkan dengan sifatnya manis itu? Nggak bisa.
manis dan gula nggak bisa dipisahkan. Adalah orang konyol yang mengatakan bahwa gula dan rasa manis itu bisa dipisahkan. Aku ingin bikin kopi, tapi nggak pakai gula ya, langsung aja pakai manis. Nggak bisa, bos. Hukum alamnya, rasa manis itu dilahirkan oleh gula. Berarti gula dan rasa manis nggak bisa dipisahkan. Berbeda dengan Yesus. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Nah ini, dalil di dalam kitab teman-teman kita nih. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Bahwa Bapa memiliki kehidupan sendiri, Yesus juga memiliki kehidupan sendiri. Sekarang yang mana yang mau dipercaya ini? Teman-teman Kristen sorry, atau... Bang Zuma, maaf saya potong ya. Boleh? Mas Andi, maaf. Sedikit, Bang. Sedikit, Bang. Satu data sedikit. Satu data. Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Masing-masing orang ini, masing-masing esensi ini memiliki masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki kehidupan yang berbeda. Yang satu maha hidup, yang satu hidup. Yang satu dihidupkan, yang satu menghidupkan. Saya kira begitu. Jadi ada filsafat Helenisme yang kemudian dijadikan sebagai konsep seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ketika saya berkata, jadilah bubur, saya bukan bubur. Jadilah Maria hamil, yang dihamili Maria itu bukan Tuhan. Tetapi efek daripada sifat yang melekat pada diri pencipta yang maha kuasa. Ketika dia berkata, maka itulah yang jadi. Mazmur 33 nomor 9. Demikian, silakan. Silakan Pak Lukas. Ya, itulah tadi kenapa kok saya menghargai pendapat Demian ketika dia menolak untuk Bang Zuma ikut berbicara di dalam konteks perdebatan mereka, gitu kan. Mereka ini sedang berdebat, bukan berdiskusi. Nah, kenapa? Karena apa yang Bang Zuma sampaikan itu dari sudut pandang Islam sesungguhnya, tetapi membawa ayat-ayat Alkitab di dalam penafsirannya. Saya agak keberatan juga kalau semua orang Kristen berpendapat begitu. Saya Kristen, tapi saya tidak berpendapat demikian. Itu perlu diklarifikasi gitu. Tidak semua orang Kristen juga sepakat dengan apa yang Bang Zuma tadi katakan, bahwa pendapat yang kami sampaikan adalah pendapat Helenisme. Ada Jewish Christianity yang tidak berpendapat seperti itu sama sekali. Mereka justru pandangannya jauh lebih dalam gitu. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai kepada kitab terakhir gitu kan. Nah, sekarang begini, kalau pendapat itu tadi, saya menghargai pendapat Bang Zuma, tetapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa pendapat yang kami sandarkan kepada iman kami kepada Alkitab itu bukan pandangan Helenistik gitu kan. Orang-orang lain boleh saja berpendapat demikian. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan pendapat itu sah-sah saja. Cuman agak keberatan saya kalau kemudian seluruh Kristen digeneralisasi seperti itu. Pandangannya sangat jauh berbeda. Termasuk masalah firman atau Yesus firman atau tidak gitu kan. Itu justru pandangnya juga berbeda. Tadi antara Demian dengan si Pak siapa namanya? Stefanus. Pak Stefanus itu juga mengenai firman itu kan berbeda. Sekarang kan kalau Demian mengatakan pada mulanya adalah firman, artinya terus kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita ambil logika. Mas Andi sudah bagus tadi menggiring ke dalam logika. Nggak usah dibawa ke tafsiran Alkitab dulu, karena semua orang berhak menafsirkan itu kan. Nah, bagi yang Kristen ya, saya agak keberatan kalau teman-teman Muslim kemudian ikut-ikutan menafsirkan Alkitab gitu. Karena saya sendiri sampai hari ini diskusi dimanapun tidak pernah saya mau menafsirkan kitab orang. Itu di luar jangkauan iman saya dan wewenang saya sebagai seorang Kristen yang tidak mengimani kitab tersebut gitu. Itu catatannya. Nah, Bang Stefanus ini berpendapat bahwa Yesus bukan firman, tapi Demian membuktikan melalui Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus adalah firman. Apa yang dimaksud tadi itu sebetulnya mendekati kepada apa yang dia inginkan. Bahwa firman itu kemudian tadi Mas Andi sudah jelaskan. Firman itu kemudian menjadi manusia. Apakah setiap firman yang menjadi manusia masih adalah firman? Terus kemudian dibedakan lagi. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Maksud bersama-sama dengan Allah itu firman itu kan di dalam dirinya Allah. Allah tidak mungkin berbicara tanpa firman-Nya kan begitu. Ini sebetulnya tafsiran yang sangat-sangat logik dan sudah banyak berkali-kali dibahas di media lain gitu. Jadi
ini bukan suatu perdebatan doktrinal yang seperti ini. Ini sebetulnya debat kusir aja sebenarnya. Karena tafsirannya beda-beda gitu loh. Nah, itu makanya saya tidak mau masuk dalam diskusi ini tadinya. Karena saya pikir biarlah mereka menyelesaikan pertarungan mereka secara gentle gitu kan. Kalau mutar-mutar ya sudah, selesaikan di situ. Karena masing-masing Kristen berhak menafsirkan kitab suci mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Ya gunanya itu untuk belajar tuh ya itu gitu, supaya kita tahu lebih dalam. Sekarang setiap yang difirmankan Tuhan lalu menjadi ciptaan gitu. Apakah itu firman atau ciptaan? Ya itu jelas ciptaan. Tuhan berfirman lalu menjadi ciptaan. Kalau saya pinjam istilah dari Bang Zuma tadi, Allah berfirman lalu firman itu menjadi ciptaan. Ya berarti itu bukan firman lagi. Itu ciptaan kan. Tetapi firmannya tetap ada nggak? Tetap ada di dalam diri Allah kan gitu. Bukan firman di dalam diri Allah itu yang berubah menjadi ciptaan gitu kan. Allah hanya memerintahkan kepada firman-Nya untuk menciptakan sesuatu melalui firman itu kan begitu. Itu konsep firman yang dipahami ya oleh saya. Terserah teman-teman Kristen yang lain. Cuman kok dasarnya adalah tidak, meskipun ini saya tidak mau mengatasnamakan Trinitarian atau Trinitas atau apalah disebutnya gitu, bahwa saya mewakili mereka. Tidak ada orang yang menganut pandangan Trinitas sekalipun yang mengatakan Tuhan itu 3. Tidak ada. Maka di dalam Matius 28 ayat 11 itu kan jelas dikatakan. Mungkin dasarnya itu. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak disebutkan di dalam nama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu loh. Nah, itu bisa dibedakan. Anak itu siapa? Nah, itu yang kemudian dijabarkan di dalam ayat-ayat lainnya oleh Yohanes gitu. Saya rasa itu aja barangkali Mas Andi. Jadi tidak perlu terlalu dalam lah kalau Unitarian dengan Trinitas berdiskusi, ya lebih baik diskusi di dalam Zoom internal gitu. Jangan pakai rumah orang untuk kita ribut di dalam rumah orang, sama dengan suami istri ribut di rumah tangga orang lain kan. Itu memalukan menurut saya. Saya agak keras sedikit ini karena ini membawa perdebatan internal keluar gitu loh, sehingga semua orang lihat ini yang kayak begini nih kan, akhirnya nanti bukan malah menyatukan, malah mempertajam gitu. Bukan malah menyatukan gitu aja Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Lukas, agak bijak Anda menyampaikan. Ada tanggapan banyak Pak? Bung Handi boleh saya? Pak Pelik dulu nggak apa-apa, baru Bang Juma sekalian, silakan. Oh iya, tapi suara saya tidak kresek-kresek ya, bisa mantap, jelas. Mantap, ya? Suara gentleman dari Papua. Terima kasih Bung Handi, terima kasih. Bro Zuma, fine ya. Pak Dokter Nusema, ketemu lagi nih. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Memang soal Tritunggal ini kan semacam resiko logis ya, logika. Ya, andaikan itu hanya dikatakan satu substansi dan ketat di situ, maka pasti tidak ada problem. Tapi karena ada personnya itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka itu yang saya bilang ada konsekuensi logis ya. Artinya penalaran mau tidak mau ya harus bergumul dengan hal itu. Memang benar apa yang disampaikan Pak Lukas tadi, bahwa orang Kristen khususnya yang Trinitarian tidak mengatakan bahwa ada 3 Tuhan ya. Hanya 1 Tuhan. Ya seperti itu. Tapi kembali lagi saya bilang, kenapa sampai terjadi diskusi ya, debat dari zaman dahulu sampai dengan saat ini? Ya memang karena ada konsekuensi logis daripada itu, tergantung daripada argumentasi. Dalam kaitan ini saya mau sampaikan kepada Pak Stefanus untuk tidak perlu ya merasa atau membawa-bawa masa lampau itu ke masa kini. Paling tidak dalam ranah diskusi ini kan soal intelektual, soal akademis, sehingga tidak perlu merasa dibidatkan ya, agar supaya bisa leluasa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Ini
firman ini kalau orang Kristen itu kan membedakan antara firman sebagai kata-kata, firman sebagai kitab, dan firman sebagai person, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Dan tentunya ada dimensi metafisis ya, dan dimensi fisik, atau yang disebut itu ada dimensi ilahi dan dimensi insani. Nah, di sini saya pikir ini yang kalau saya katakan problem bukan dalam pengertian negatif, tetapi sesuatu yang menantang rasio untuk dipikirkan ya. Soal kembali lagi dwi natur Yesus itu. Jadi kalau firman sebagai person atau pribadi, itu yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, ayat 14 sampai 18. Kalau 14 itu kan menjadi manusia. Kemudian 1 ayat 1 sampai 3, lalu Wahyu 19. 3 ayat ini yang menyatakan, artinya linear ya, bahwa yang dimaksudkan dengan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Saya paham apa yang disampaikan oleh Bro Suma ya, dan teman-teman Muslim. Ini karena memang perspektif mereka ini kan perspektif boleh dikatakan dari bawah, artinya terkait dengan kemanusiaan Yesus itu sendiri. Ya seperti itu. Ya, sehingga Yesus dikatakan sebagai utusan benar, sebagai nabi benar. Segala sesuatu terkait dengan kemanusiaannya memang itu benar. Dan itu kunciannya pada Yohanes 1 ayat 3. Firman itu telah menjadi manusia. Maka resikonya adalah bahwa namanya sudah menjadi manusia, pasti tidak kurang. Nah, tentu dari perspektif iman Kristen, khusus Trinitarian, ada dwi natur itu dia melekat. Tetapi secara logis, boleh kita katakan bahwa natur ilahi itu dalam tanda petik tidak menyatakan fungsinya ya secara maksimal, sehingga yang nampak itu memang kemanusiaannya, boleh dikatakan suatu totalitas kemanusiaannya. Dari perspektif ini kita tidak bisa mempersalahkan orang yang menekankan soal kemanusiaannya. Orang Kristen harus menerima itu karena Yohanes 1 ayat 3 sudah menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dalam arti manusia ya. Artinya mengambil keadaan fisik. Fisik ini yang dibicarakan. Fisik ini yang ada di Palestina sekitar 33 tahun setengah. Nah, di situ. Kadang orang Kristen juga kalau saya lihat ya, boleh saya katakan problem ini problem eksegetis dan bangunan teologisnya. Kadang karena begitu ketat dengan kaitan antara keilahian dan kemanusiaannya, sehingga eksegesis dan bangunan teologisnya itu boleh dikata menimbulkan problem. Ya, seperti itu. Padahal harus dipisahkan. Ketika berdiskusi mengenai kemanusiaannya, memang harus kita lihat kemanusiaannya. Ya seperti itu. Sehingga analogi-analogi ya, tadi saya bilang, karena dalam diskusi tidak membedakan itu, pada akhirnya analogi-analogi yang disampaikan juga ya, bukan berarti bisa memuaskan semua pihak. Tetapi minimal ada kepuasan lah, seperti itu. Ya. Jadi memang kekristenan ini sejak zaman dahulu, ya abad-abad pertama Masehi sampai dengan saat ini, ya sekitar tahun 50-an Masehi sampai dengan saat ini, masih bergumul tentang konsep Tuhanannya. Sekali lagi saya katakan konsep. Kalau soal realita iman itu sendiri, itu harus dilihat pada fakta. Bisa dipersingkat, Pak? Kekristenan yang ada ini. Dipersingkat, Pak? Ya, jadi saya intinya seperti itu. Jadi silakan berdiskusi lebih jauh, lihat batasan masalahnya, bicara tentang itu. Jadi Pak Stefanus tidak perlu merasa di ini ya.
Itu secara masalah kita tidak sedang berbicara dogma di gereja, tapi dalam ranah diskusi di channel ini. Terima kasih Bung Handi, terima kasih teman-teman. Terima Lanjut. kasih. Ya, kembali ke Bang Yoma. Silakan Bang Yoma. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman Kristen, ketika umat Islam itu berbicara tentang Yesus, berbicara mengenai kekristenan, seakan-akan yang menjadi dasar kemudian untuk membicarakan itu adalah Al-Quran. Al-Quran memang menerangkan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, bahwa sosok yang datang kepada Nabi, kepada Bani Israel, itu memang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak memiliki hak untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang berasal dari dirinya. Itu Al-Quran. Tapi apakah kemudian di kitab teman-teman Kristen itu nggak ada pernyataan Yesus? Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Kan ada. Jadi jangan serta-merta kalau Bang Suma yang bercerita pasti perspektif Islam. Tunggu dulu. Karena yang kami pahami kemudian adalah Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu datang, seorang penolong itu datang, akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Jadi kalau di Al-Quran menerangkan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, itu perkataan Yesus dan yang diulang kembali. Karena Yesus mengatakan, penolong itu ketika dia datang, dia akan mengulangi perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian, Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau ajaran Yesus seirama dengan Al-Quran, wajar. Islam Muslim, Yesus Muslim, Yesus bukan Kristen. Kalau Kristen beda lagi. Kristen itu ya ini yang Bapak paparkan sebagai manusia, sebagai ilahi. Itu Kristen. Tapi kalau berkaitan Yesus, Yesus itu murni tauhid. Yesus itu murni Muslim dia. Dia tidak akan pernah berkata-kata sesuai dengan apa yang Kristen imani hari ini. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai firman, kita harus pelajari dulu nih. Di dalam pemahaman Kristen dikatakan ada firman yang seperti Demian katakan. Ada firman dalam arti kata menjadi manusia. Ada firman dalam arti kata memimpin manusia kepada kebenaran. Ada dua katanya. Padahal sebenarnya firman itu cuma satu. Firman itu adalah kehendak. Di mana kehendak itu kemudian dilontarkan oleh Tuhan dengan cara berfirman. Dengan cara Itu berkata. kan pendapatmu cuma. Loh, Itu kan bagaimana dengan dengar. Bagaimana dengan Yesaya 55 nomor 11? Anda ingin menolak itu? Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, dia cukup berkata. Anda ingin menolak itu? Jangan paparkan yang kamu ketahui. Banyak yang orang ketahui dari tentang mengenai Tritunggal. Sekarang tunggu, sabar kawan, sabar. Nanti Anda tanggapi ke saya. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi menghendaki sesuatu terjadi, menjadi sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, dia lakukan itu dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Apakah Maria itu dari awalnya hamil? Tidak. Lalu bagaimana caranya Maria hamil? Tuhan berfirman. Hamil Maria, hamil Pak. Dia diawali oleh instruksi. Instruksi inilah yang dikatakan firman. Kenapa Tuhan bisa berfirman? Karena pada diri Allah ada sifat. Apa sifat itu? Kalam. Kalam inilah yang bersama-sama dengan Allah. Dan kalam itu adalah Allah. Tapi kalau Yesus bukan kalam. Yesus itu ciptaan yang berasal dari instruksi firman, yang mana firman itu awalnya dari sifat yang melekat pada diri Allah. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara. Ya. Jadi saya berbicara bukan dalam perspektif Islam. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Yesus nggak ada di situ, Pak. Yang ada adalah kalam. Yang ada adalah firman di situ. Bahkan ketika Anda memahami Matius 24 nomor 36,
Yesus pun berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada yang tahu. Dan anak pun tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu seorang diri memang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah penjelmaan dari firman, Anda keliru. Anda keliru. Yesus itu manusia 100% yang dicipta berdasarkan dari firman. Firman terlontar karena adanya sifat yang melekat pada diri Tuhan yang disebut kalam. Sifat kalam yang melekat pada diri Allah. Anda tidak percaya? Coba tengok di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dari mana Tuhan berfirman? Dari sifatnya. Apa sifatnya? Kalam. Apa sifat kalam? Itulah yang diterangkan dalam Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama-sama dengan Allah itu bukan Yesus. Yang bersama-sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Itulah yang disebut kalam. Maka Yesus itu berasal daripada kalam itu sendiri. Kalam ini ketika ingin direalisasikan menjadi ciptaan, maka Tuhan berfirman. Maka berfirmanlah Tuhan, firman ini disampaikan Gabriel kepada Maria. Apa firman itu? Yang Maha Tinggi menginginkan agar engkau hamil. Hamil enggak Maria? Hamil, Pak. Berarti Yesus itu berasal dari kalam. Yes. Di mana kalam itu adalah bersama-sama dengan Allah, tidak bisa berpisah laksana gula dengan rasa manis. Itu yang saudara harus pahami. Mazmur 136 nomor 4. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia untuk dirinya. Dia seorang diri. Yesus itu adalah firman. Dalam arti kata berasal dari sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat mencipta. Ketika Tuhan ingin menciptakan, maka dia berfirman. Nah, kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan sifat Allah yang menjadi manusia. Bukan sifat Allah. Bukan idenya Tuhan keluar dari dirinya, melepas diri, menjadi pribadi baru. Bukan. Tetapi kalam Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, menginginkan agar Maria hamil, maka dia berfirman. Firmannya disampaikan Gabriel. Gabriel datang pada bulan ke-6 menyampaikan kepada Maria. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Maria kaget. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Aku tidak memiliki suami. Apa yang dikatakan Gabriel? Yang Maha Tinggi menghendaki. Mau tidak mau harus. Maka lahirlah Yesus dalam keadaan tanpa bapa. Siapa yang menginginkan itu? Firman. Siapa pemilik firman itu? Yang melekat pada diri Allah. Bersama-sama dengan Allah. Itulah sifat yang ada pada diri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah Yesus. Terkait dengan Yesus, nanti di nomor 3 Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia. Itu benar. Artinya, kehendak Allah itu yang tadinya berupa perintah kepada Maria, sekarang telah menjadi nyata. Yaitu Maria benar-benar hamil, Maria benar-benar melahirkan manusia. Nah, bagaimana manusia ini sendiri ketika dia datang? Apakah dia mengatakan bahwa aku adalah firman? Dia mengatakan bahwa aku adalah kalam Allah. Aku adalah sifat Allah. Aku adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah. Yang membuat kemudian Yesus menjadi Allah, membuat dia menjadi Tritunggal dan seterusnya, itu adalah gereja setelahnya. Tapi satu hal, terakhir dari saya, satu hal untuk teman-teman saya Kristen, yang menjadi hakim menurut Yesus kelak, bukan salibnya, bukan karena Anda tidak mengimaninya dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menumpahkan darah di atas tiang salib, bukan. Tapi kata Yesus, yang menjadi hakim di akhir zaman, adalah perkataan-perkataanku yang aku ucapkan kurang lebih 3 tahun ketika saya berkeliling di Galilea mengajarkan Injil. Perkataanku itulah yang akan menjadi hakim, bukan surat-surat yang muncul setelahnya. Demikian. Terima kasih. Siapa yang mau menanggapi? Saya menanggapi. Ya mungkin saya ya. Pak Rahman dulu, Pak Belik. Pak Rahman dulu. Silakan Pak Antonius. Silakan Pak Antonius ini pertanyaan Pak Rahman, nama aslinya Pak Antonius dari Advent. Silakan Pak Antonius. Ya, selamat siang bagi kita semua. Nah, coba kita orang Kristen membuka, atau kita semua membuka Kejadian 18. Kejadian 18. Maaf, Pak Rahman ini Kristen atau Islam, Pak? Saya Kristen. Oh, Bapak Kristen. Oh ya, oke, silakan. Ya. Jadi, coba kita baca dulu Kejadian 18, ayat 1 dan 2. Pak baca aja, baca langsung Pak. Kita ikuti. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham
dekat pohon terbantin di Mamare, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kan mengenal Abraham atau Ibrahim, ketika Tuhan menjanjikan kepada dia seorang anak, inilah datang menampakkan diri Tuhan kepada mereka. 3 orang, ya, 3 oknum. Jadi ini kejadian ini perjanjian lama. Jadi nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tapi satu hakikat, satu ide, satu tujuan, satu makna, tapi 3 oknum. Nah, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapa sih yang berisik ini? Ada wae juga ini. Di mute dong kalau masuk wae. Terakhir ayat saya buka lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ketiga-tiganya ini adalah satu, ya, Firman, Bapa, dan Roh Kudus. Kalau dipisahkan ini bukan Allah namanya, tapi karena dia ada firmannya, ada rohnya, ada apanya, kalau dikatakan jiwanya. Sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Gambar manusia itu bagaimana? Jiwa, raga, roh. Tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu, jangan dikutak-katik Tritunggal. Ya, memang kata-kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi dalam penjabarannya ada. Sama seperti waktu Yesus dibaptis. Maka ada suara dari atas, inilah anakku yang kukasihi, dan Roh Kudus melambangkan burung merpati, dan Yesus firman itu dibaptis. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius. Pak Belit. Aku Ya. Oh iya, Pak Stefanus dulu dari tadi. Pak Stefanus dulu. Sorry, dari tadi beliau. Silakan Pak Stefanus. Silakan, Pak. Ya, kalau menurut pemandangan Unitarian, Yesus itu bukan sebagai firman Allah. Dia adalah pembawa firman Allah, Logos. Bisa dong? Itu kan kita mengesegesis. Jangan memaksakan eksegesis Anda kepada saya juga tidak akan memaksakan. Jadi begitu. Nah, kenapa Yesus ini bukan firman? Kalau Yesus itu adalah firman Allah sendiri, nggak mungkin dong dia menerima firman lagi. Masa dia firman itu sendiri, dia menerima firman lagi daripada Bapaknya. Itu logika Anda berpikir seperti itu. Dan saya memberikan ayatnya, di mana Yesus itu diciptakan oleh firman. Kita baca di Mazmur 2 ayat 7. Maaf sebelum aku buru-buru, aku turunnya Bang Andi. Kita baca, Yesus itu berasal dari firman. Bukan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Anda cari ayatnya, kita akan ketemu. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah itulah, Yesus itu berasal dari firman Tuhan. Bukan dia sebagai firman itu sendiri. Ya itu aja aku sampaikan. Terima kasih karena aku mau live dulu. Sudah waktu sebenarnya aku bercerita tentang Bang Andi ini ya.
tetapi karena ada yang masuk ya terpaksa. Aku mau menceritakan tentang iman Unitarian seperti apa. Beginilah menurut pemahaman kami Unitarian seperti itu. Unitarian mempercaya Allah itu adalah satu. Ada ayatnya, bro. Ada ayatnya. Nah, kenapa? Kenapa menjadi perdebatan? Nah, akibat bapak-bapak gereja mengesegesis, ya, mengesegesis ayat itu menjadi Allah itu Trinitas. Itulah yang menjadi permasalahan sampai sekarang. Jika bapak-bapak gereja tidak mengesegesis firman Allah itu adalah Esa, selesai kita. Tidak ada perdebatan seperti ini. Jadi itu masalah yang aku sampaikan. Ini dosa-dosa dari bapak-bapak gereja. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Silakan Pak Beli. Pasti nanti saya minta nomor sama Pak Andi ya. Boleh kan? Oke. Nanti saya koordinasi dulu sama yang bersangkutan. Lanjut aja Pak, nanti kita lewat WA saja. Oke. Lanjut. Oke Pak. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman itu terkait kejadian antara lain itu Trinitarian ya. Ya seperti itu. Kemudian Pak Stefanus menyatakan bahwa Yesus bukan firman, tetapi penerima firman. Sekali lagi bahwa pandangan Trinitarian mengenai Yesus itu dia bukan sekedar kata-kata ya, atau ucapan yang keluar dari mulut Bapa, tetapi dia adalah person, pribadi. Itu yang tadi saya bilang, antara lain 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu disebutkan dia adalah firman hidup. Kemudian Wahyu 19 ayat 3 bahwa dia adalah firman Allah. Jadi ini tentang Yesus sebagai pribadi. Ya sebetulnya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Suma ya. Bahwa firman itu perintah pikiran, boleh saya katakan Bapa ya. Perintah pikiran Bapa yang menjadi manusia. Hanya disinilah terkait dengan soal yang saya bilang. Epistemologi mengenai firman itu sendiri. Apakah firman itu sekedar kata-kata? Tetapi saya sudah bilang bahwa firman itu dalam perspektif Trinitarian terkait dengan Kristologi, firman itu person. Jadi secara logis kita bisa membayangkan begini. Anakku, firmanku, engkau turun ke dunia ya, menjadi manusia. Jadi bukan dia berfirman bahwa engkau menjadi manusia. Jadi sesuatu yang tidak ada, menjadi manusia, tidak. Dia berkata-kata, dia berfirman kepada anaknya, engkau firman, engkau menjadi manusia. Nah dia seperti itu. Jadi ada personalitas. Ini sekali lagi perspektif Kristen khusus Trinitarian. Nah, dia pada keadaannya yang metafisis itu, yang melampaui fisik itu, adalah keadaan personalitas. Ya bahasa Alkitab mengatakan dia berada di dalam diri Allah, artinya kaitan kekatannya. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ini menyatakan betapa dekatnya dia, kesatunya dia dengan Bapa. Satu person yang begitu melekat erat dengan Bapa itu. Jadi sekali lagi bukan dia berkata-kata berfirman seperti menciptakan langit dan bumi. Misalnya dengan rumusan baraya. Yehi wa yehi. Jadi maka jadilah. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, kita bayangkan bahwa dia katakan, engkau pergi turun ke bumi ya. Jadi utusanku, engkau jadi nabiku, engkau menjadi hambaku, anakku engkau yang namanya firman, engkau turun ke bumi, menjadi manusia. Nah di situ. Oke, mungkin sementara dari saya seperti itu, silakan
dilanjutkan teman-teman. Oke, terima. Dilanjut dulu kepada siapa ya? Langsung siapa yang mau berbicara? Boleh saya? Boleh saya? Ya, silakan. Saya ya. Oke, terima kasih. Saya disclaimer dulu. Saya nggak ingin. Topiknya paham kan ya, by the way? Topiknya paham? Paham. Ya, silakan. Saya hanya menanggapi sedikit aja. Jadi saya nggak disclaimer tidak mau buat ribut ya di channel. Dan mohon kalau di live chat saya jangan di-kick lah, maksudnya jangan di-block komen saya. Saya bisa langsung ke to the point, ini nggak membicarakan kick dan tidak kick. Oke. Kalau ini orang selalu membawa suasana tidak kondusif gitu loh. Oke. Mohon maaf langsung ya, aja. Bu Hendy ya. Oke, langsung aja. Baik. Saya menanggapi tentang firman tadi. Kalau menurut saya firman kata-kata kalau kita mau menurut KBBI ya dan versi kekristenan itu KBBI itu mengatakan bahwa firman itu adalah kata benda. Kalau kita boleh buka nouns, bukan sifat ya. Jadi kalau manis saya cenderung memang sifat. Jadi itu yang saya katakan. Jadi berbeda. Kalau kita mau fair, ya kita buka KBBI supaya kita jelas apakah firman itu sifat atau kata benda. Itu aja. Terima kasih ya. Selamat siang. Iya, ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Amendi. Selamat siang. Bu Andi sedikit, Bu Andi. Ya, silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemahaman kami tentang firman adalah buah dari sifat kalamnya Allah. Kalam artinya kemampuan Allah untuk berkata-kata, artinya tidak bisu. Apa kata-kata Allah itu? Innama amruhu isya arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Kun itu kekal bersama Allah. Fayakun itulah yang tercipta. Artinya terpisah dengan Sang Maha Pencipta. Kalau kita pakai logika dalam berpikir, apakah fayakun, misalnya Allah menciptakan jadilah terang. Apakah terang itu tetap berada dalam tubuh Allah? Tentu tidak. Tetapi apakah kunnya masih tetap bersama Allah? Ya. Maka kun adalah kekal bersama Allah. Karena itulah sifat kalamnya. Mari kita lihat ke Yesus. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau alam Allah Maha Pencipta mengatakan kun, maka hamil Bunda Maria. Maka terciptalah seorang bayi yang diberi nama Yesus. Apakah Yesus itu masih tetap bersama Allah? Tentu tidak. Sudah terpisah. Maka Yesus termasuk fayakun. Bukan kun. Bukan kun. Kalau kun artinya tidak terpisah dengan Maha Pencipta. Tapi dia kedudukannya fayakun. Artinya terpisah dari Pencipta. Artinya Yesus adalah ciptaan. Artinya Yesus adalah makhluk. Kalau kita berbicara dengan sifat kalam dan diterangkan juga kalau kita bilang sedikit dalam Al-Quran itu kalimatullah, berasal dari kata-kata Allah. Seperti itu. Sehingga dia bukan kun. Seandainya dia kun, maka tidak pernah terpisah daripada Sama Pencipta. Bukti selama 33 tahun setengah terpisah dari Allah. Berarti dia bukan kun, tapi dia adalah fayakun. Itu penjelasan sedikit Bu Handi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang Yoma. Silakan Bang Yoma. Oke, baik. Makasih Bang Handi. Jadi gini teman-teman. Tadi ada yang membawa Kejadian 18. Anda harus memahami lebih jauh. Kejadian 18 itu, ya, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, itu wajar. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu.
Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Tapi kalau yang Anda maksud, yang terlihat wujudnya manusia kepada Abraham itu, disitulah kesalahannya. Sama sekarang nih, saya menyatakan diri kepada teman-teman yang ada di sini. Dengan cara apa saya menyatakan diri? Dengan cara saya berkata di Makassar, dan teman-teman mendengarkan di kota masing-masing. Bahwa Suma itu masih ada. Oh, Suma itu orangnya ada. Suma itu absolut. Dia bukan hayalan, dia bukan toko wayang. Suma itu ada. Apa buktinya? Suma menyatakan diri melalui HP. Suma menyatakan diri melalui Zoom. Tapi HP dan Zoom itu bukan Suma. Jadi ketika Allah menyatakan diri kepada Abraham melalui perantaraan makhluk. Jadi bukan berarti yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan itu sendiri, tidak. Apa pembuktiannya? Nah, coba kita lihat apa yang diurai di dalam Keluaran 33 nomor 20. Allah berfirman, Bapa berfirman, Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang bisa melihat aku dapat hidup. Apakah Anda ingin ingkari data itu? Apakah Abraham ketika melihat Tuhan yang datang berupa yang Anda katakan dalam Kejadian 18, Abraham mati? Tidak kan? Dia tetap hidup. Berarti Keluaran 33 nomor 20, kalau Anda mengatakan Tuhan langsung yang datang pada Abraham, berarti silakan Anda hapus Keluaran 33 nomor 20. Atau Anda hapus pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Hapus itu. Berarti Yesus dalam hal ini melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda imani. Jadi Anda yang menafsir. Kalau kami Muslim, kami tidak menafsir. Untuk apa ditafsir? Loh, ini sudah bahasa Indonesia. Yang ditafsir itu yang menggunakan bahasa asing. Ini sudah bahasa Indonesia. Engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tidak seorang pun dapat melihat aku hidup. Nggak perlu ditafsir. Itu sudah nyata itu. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa firman melekat pada diri Allah, kemudian firman itu yang menjadi Yesus, sehingga Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Anda keliru. Kenapa Anda keliru? Tuhan itu memiliki sifat melihat, maha berfirman, maha mendengar, maha berkata, maha berkuasa. Nah, dari sifat-sifat ini, teman-teman terjebak di dalam filsafat Helenistik yang saya katakan tadi. Dari salah satu sifat Allah, mencipta, mendengar, melihat, berkata, berkuasa. Satu dari sifat ini Anda nusulkan, terpisah dengan Tuhan, menjadi pribadi baru. Apa itu? Berkata, firman. Firman Tuhan yang dihasilkan dari kemampuan Allah berkata, Anda jadikan dia menjadi Tuhan itu sendiri. Kenapa Anda tidak menjadikan maha melihatnya Tuhan juga menjadi pribadi baru? Maha mendengarnya Tuhan juga menjadi baru. Kenapa hanya berkatanya? Kenapa tidak maha kuasanya Allah Anda jadikan sebagai pribadi baru juga? Allah maha memberi. Kenapa tidak maha memberi itu Anda jadikan juga pribadi baru? Allah maha berfirman, Allah maha berkata. Kenapa hanya itu yang Anda jadikan pribadi baru? Sementara kemampuan Allah untuk berkata-kata, itulah yang disebut sifat. Sifat apa itu? Sifat kalam. Sifat kalam inilah yang kemudian diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 1, Mazmur 33 nomor 9. Bahwa ketika Tuhan itu menginginkan sesuatu, maka cukup dia berkata. Itulah yang dimaksud dengan firman. Innama amruhu idza arada syai'an an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan, jadi, maka jadi. Itu Tuhan. Jadi sifat berkata-katanya ini tidak menjadi pribadi baru. Bukan sifat ini yang menjadi Yesus, bukan. Tapi dari sifat kalam, kemampuan Allah mencipta, menginstruksikan agar Yesus tercipta, itulah yang kemudian yang ada. Jadi Yesus ini berasal dari kehendak. Yesus ini berasal dari kehendak. Kehendak siapa? Bukan kehendak Yesus, tapi kehendak hakikat lain. Makanya dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena firman adalah Tuhan, firman sama dengan Allah, Anda keliru. Baca coba di Matius 4 nomor 4. Kita nggak usah menafsir, karena itu sudah terjemahan.
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Berarti kita ini semua berasal dari firman. Pada mulanya kita ini adalah firman. Yang bersama-sama dengan Allah bukan kita. Tapi yang bersama-sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Sifat berkata-kata inilah yang kemudian menjadi sumber terciptanya kita. Makanya ketika ada data mengatakan dalam kitab Yohanes itu dikatakan bahwa segala sesuatu tercipta karena Dia. Dia siapa? Dia firman. Apakah Dia Yesus? Bukan. Justru Yesus itu masuk ke dalam rangkaian-rangkaian makhluk ciptaan yang ada, yang diadakan. Ya, oleh Dia segala sesuatu ada. Betul, oleh siapa? Oleh firman, oleh Yesus. Bukan. Yesus itu justru adalah ciptaan yang diadakan oleh firman. Apa firman itu? Sifat yang melekat pada diri Allah. Firman itu adalah perkataan. Berfirmanlah Tuhan, artinya berkatalah Tuhan. Kok Tuhan itu bisa berkata? Iya, karena Tuhan memiliki sifat. Sifat apa? Sifat yang melekat pada dirinya. Apa namanya? Kalam. Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Sang Tuhan. Ketika Sang Tuhan ingin menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka Tuhan itu berfirman, dihasilkan daripada sifatnya, yaitu berkata-kata, bukan dihasilkan dari sifat melihat. Tuhan ingin menciptakan bumi, Tuhan melihat. Tidak. Ketika Tuhan ingin menciptakan bumi, maka Tuhan menggunakan sifatnya yang satu itu. Apa itu? Firman, berkata-kata. Maka berkata-katalah Tuhan, jadilah bumi, jadi bumi. Tidak dikatakan, lihatlah bumi, jadilah bumi. Lihatlah matahari, jadilah matahari. Bukan, tapi jadilah terang. Dari sifat al-kalam yang melekat pada diri Tuhan, kemampuan berkata-kata, kemampuan untuk menginstruksikan, maka itulah yang menjadi sebagai asal dari ciptaan. Jadi Yesus itu adalah ciptaan. Berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Bukan sifatnya Tuhan yang nusul menjadi Yesus. Bukan. Bukan sifatnya Yesus, Tuhan yang menjadi Yesus. Bukan. Yesus itu adalah murni ciptaan. Dia adalah utusan Tuhan yang masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu adalah utusan Tuhan 100%, tidak ada pada dirinya sifat keilahian, melainkan, silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 2, Kisah Para Rasul 3 nomor 20, bahwa Yesus itu adalah sudah direncanakan, sudah dirancang oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi perantara bagi Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel tanda-tanda mujizat dan juga kekuatan-kekuatan. Nah, sementara Yesus terkait dengan tiga hal ini, kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda, Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Bahwa kekuatan, bahwa mujizat, bahwa tanda-tanda, pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Jadi, karikatur yang dibangun kemudian berikutnya oleh gereja-gereja, itu tidak dihasilkan dari pengajaran Yesus. Demikian, sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Joma. Ya, Bang Joma. Sebentar Pak, ada yang baru masuk dulu, kasih kesempatan dulu. Oh ya, silakan. Ya, ke Ibu Ani dulu. Ibu Ani, silakan. Selamat siang, Bu Ani. Ke mute, Bu, ke mute. Dibuka mute-nya dulu. Ya. Selamat siang. Ya, ada yang mau ditanggapi tadi pernyataan Bang Juma? Silakan. Pernyataan Bang Juma tadi mengatakan bahwa Mazmur 33 ayat 9 Allah berfirman atau Yehuwa berfirman dan semuanya tercipta dan Dia memberikan perintah dan semua pun menjadi ada. Itu benar bahwa Sang Pencipta itu YHWH. Itu tadi kan kalau saya langsung mendengar pernyataannya Bang Juma kayaknya sedang membahas siapa Yesus dan siapa Bapa ya. Ya bisa dimulai dari awal, nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi ya untuk sekalian menanggapi Bang Juma karena memang benar bahwa Sang Pencipta itu Bapa yang punya nama YHWH. Itu bukan Yesus. Yesus itu diciptakan. Kalau mau mengutip dari Yohanes 1 ayat 1,
firman sebelum menjadi manusia Yesus itu sudah tercipta, sudah diciptakan terlebih dulu sebelum Abraham ada, sebelum bumi ada. Jadi memang Yesus sudah diciptakan bersosok atau makhluk roh seperti malaikat di surga. Ya. Bagaimana kok Bu Ani bisa mengatakan seperti malaikat di surga? Karena di surga bukan jasmani seperti ini, seperti kita, seperti Adam. Di Amsal 8 ayat 30 di sana dikatakan bahwa Yesus menjadi anak kesayangannya, senantiasa setiap hari bermain-main di hadapannya. Nah itu karena di Imamat dikatakan, di kitab Imamat dikatakan jelas bahwa tempat tinggal YHWH yang tetap adalah di surga. Jadi YHWH itu tidak pernah kemana-mana, karena tadi sudah dibaca juga bahwa barang siapa melihat Allah mati, barang siapa melihat YHWH itu mati, nggak bisa dilihat. Tetapi kuasanya melalui kuasa Roh Kudusnya, kalau YHWH mau menciptakan segala sesuatu. Seperti tadi yang dikatakan, Allah berfirman dan semuanya tercipta. Dan kalau Yehuwa mau menciptakan segala sesuatu, ya memang memakai tenaganya atau Roh Kudusnya dengan berkata jadilah, maka semuanya jadi dan tercipta. Termasuk Yesus, betul, Yesus adalah ciptaan. Untuk supaya saya tidak dibilang asumsi, kalau saya tidak pernah asumsi, karena saya kalau berbicara Alkitab, firman Allah tentu ada ayatnya. Nah, untuk mengukuhkan ayatnya itu di Mika 5 ayat 1, di sana dikatakan, engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamulah akan lahir juru selamat. Dan permulaannya yang akan dilahirkan di sana adalah dari sejak zaman purbakala dahulu kala. Nah itu paralel dengan ayat Amsal 8 ayat 22 ayat 23 juga berkata, YHWH menciptakan aku, membentuk aku sebagai permulaan ciptaannya dari zaman purbakala dahulu kala. Aku dibentuk, aku diciptakan sebelum bumi ada. Nah, ayat ke-30-nya tadi udah saya singgung bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah bermain-main di hadapannya, senantiasa menjadi anak kesayangannya. Kalau Yesus yang dinamakan anak Allah itu bukan diperanakan, bukan istilahnya Allah hamil atau melahirkan atau punya istri, kealahan, kemahakuasaan YHWH itu kan di atas segala-galanya. Memang dialah sang pencipta segala-galanya. Jadi ketika Trinitas, terutama Trinitas mengatakan bahwa yang akan dilahirkan tadi kan udah jelas di Mika 5 ayat 1. Tapi Trinitas biasanya tidak mau mengungkap ayat selanjutnya. Semua orang yang membaca Mika 5 ayat 1 itu tahu bahwa itu nubuatan, di sanalah Yesus akan dilahirkan, yang akan dilahirkan oleh perawan suci Maria. Dan permulaannya yang sudah punya permulaan, punya permulaan kehidupan ya sejak zaman purbakala dahulu kala tadi. Jadi yang dilahirkan, yang dikandung, yang ada di dalam rahim perawan suci Maria itu adalah Yesus, bukan Bapa YHWH. Ayat-ayatnya jelas bahwa
yang akan dilahirkan perawan suci Maria adalah Yesus anak Allah, atau disebut Kudus anak Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha tinggi akan selalu menaunginya. Ini ayatnya semua orang juga udah tahu. Matius, Markus, Lukas. Dipersingkat dulu, Bu. Dipersingkat, nanti masuk ke materi. Oke. Oke. Ya, singkatnya memang Yesus itu sebelum diutus turun ke bumi sudah diciptakan di surga. Makanya ada nas yang mengatakan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Jadi Yesus pribadi sendiri, YHWH juga sendiri. Oke, artinya Yesus ciptaan, dia utusan, dan Yesus bukan Tuhan. Itu intinya, Bu? Iya, Yesus diciptakan. Oke, Ya, baik. Terima kasih, Bu Ani. Nanti pendalaman. Pak Pelik atau Pak Antoni dulu? Siapa? Mungkin ada yang lain, silakan lebih dahulu. Ya, Pak Antoni. Pak Antoni, silakan. Pak Antoni menjauh, silakan Pak Pelik. Lanjut dulu lah. Baik, terima kasih. Oh, mungkin Pak Rahman. Siapa Antoni, silakan. Izin mungkin singkat dari saya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya hanya sedikit meralat tentang pernyataan bahwa Bible itu tidak perlu banyak tafsiran, karena ujung-ujungnya tetap harus bahasa asli diperlukan. Contoh terakhir saya berikan contoh ya. Topiknya ini firman, Yesus, dan yang berfirman. Topiknya di sana. Tapi soalnya tadi saya mendengar Bang Suma mengatakan Bible itu tidak perlu banyak karena sudah ada dalam bahasa Indonesia. Sementara prinsip tentang bahasa asalnya itu tetap perlu diperhatikan. Contohnya Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya kan, dalam bahasa Indonesianya mengasihi, mencintai. Berarti Anda mau mengatakan LAI salah? Tapi bahasa. Ya udah, tinggal dikatakan aja LAI ada kelirunya gitu. Ya, ada. Oke, baik, udah ditangkap. Tidak secara Ya mudah-mudahan LAI memperhatikan Anda, bisa memperbaiki revisi yang akan dirilis pada tahun ini ya. Oke? Siap. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Pak Antoni silakan. Pak Antoni, kalau enggak Pak Pelik dulu deh, silakan Pak Pelik. Baik, terima kasih Pak Andi. Iya, jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Hosema sama Pak Suma, Pak Hosema itu kan Yesus bukan kun ya. Kemudian kalau Pak Suma kan melihat manusia Yesus itu kan ciptaan, berasal dari sifat firman atau kemampuan berkata-kata dari Sang Bapa. Saya katakan Sang Bapa. Nah, seperti itu saya bayangkan, misalnya saya membuat sebuah robot, itu kan melibatkan kemampuan saya ya, kemampuan berpikir, kemampuan berkata-kata di dalam pikiran. Saya bisa tuangkan, misalnya saya menulis tentang rancangan robot itu, lalu saya kumpulkan bahan dan saya buatkan robot. Dengan demikian kemampuan saya itu yang terjelma, sementara kemampuan saya itu tetap pada diri saya. Sehingga dalam pengertian ini, maka robot itu kan ciptaan. Yesus adalah ciptaan dari perspektif itu. Akan tetapi kekristenan menghindari apa yang disebut dengan emanasi, ya, yang merupakan konsep daripada panteisme. Panteisme ini kan segala sesuatu adalah Tuhan, Tuhan adalah segala sesuatu. Kita bisa lihat konsep itu misalnya dalam Plato ya, pemikiran Plato atau neoplatonisme, ya dia sama saja. Bahwa yang di atas itu adalah hen, berikut emanasi, nous, lalu selanjutnya logos. Jadi pada hakikatnya
yang beremanasi itu sama dengan yang mengemanasikan. Nah, kekristenan menghindari itu. Ya, kalau dikatakan bahwa Yesus ya seperti itu, sama saja mengatakan dia adalah emanasi. Ya, dan kekristenan memang bergumul dengan hal itu. Di satu sisi, Yesus adalah firman, tetapi dia bukan emanasi daripada diri Bapa itu. Itu ditegaskan misalnya dalam skema teologis tentang Allah Tritunggal, membedakan satu person daripada person yang lain. Di sisi lain saya setuju dengan Ibu Ani yang mengatakan bahwa Yesus, ya itu kita sebut Yesus ini kan soal dia di dunia ya, tetapi soal praeksistensinya ini sebagai anak ya di pangku Bapa ya sudah ada sejak itu. Tapi saya berbeda kalau dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan oleh YHWH sebelumnya dijadikan. Saya pikir ini bukan hanya problem eksegetis biblikal ya, tapi sudah masuk pada ranah dogmatik. Kalau kita membaca Alkitab, memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu itu, selain eksegesi terhadap perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru juga kan mengatakan bahwa dia yang sulung ya dari segala ciptaan. Memang harus pahami ayat itu dalam konteks literalnya secara keseluruhan, sehingga kita bisa memahami secara kualitatif. Dia disebut yang sulung dari segala ciptaan, akan tetapi di sisi lain dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam dia dan oleh dia. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya memang problematika kristologis khusus binatur Yesus ini memang menarik ya, untuk terus-menerus dibahas. Tapi terakhir saya katakan, kekristenan menegaskan perbedaan itu. Firman itu telah ada sebagai pribadi sebelum dia menjadi manusia. Jadi bukan kata-kata yang menjelma menjadi satu keadaan, tetapi pribadi itu yang turun ke dunia, ya, kesukarelaannya. Kita bayangkan adanya komunikasi ini dari perspektif trinitariannya, adanya komunikasi di dalam diri Allah, di dalam diri Elohim itu sendiri, tiga person itu, untuk pada akhirnya yang satu harus turun menjadi manusia untuk melaksanakan misi yang memang dipahami bersama oleh ketiga person itu sendiri dalam diri Elohim. Oke, seperti itu. Oke. Jadi Pak Felix di sini keberatan kalau Yesus itu ciptaan. Itu intinya ya Pak Felix ya. Baik, ke Bang Juma lagi ya. Kita rolling aja, habis Bang Juma ke Pak Antoni baru ke Ibu Ani lagi. Silakan Bang Juma. Ya, Mas, saya dulu aja yang menjelaskan karena ke Bang Juma dulu, ke Bang Juma benar. Baru ke Ibu Ani, enggak apa-apa. Di apa ya, Pak? Silakan Bang Juma. Ya, makasih Bang Handi. Jadi gini, Pak Felix, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang nuzul turun ke bumi, itu saya rasa pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang dihasilkan, yang muncul kemudian setelah Yesus itu tidak ada, Pak. Karena yang pantas untuk mengatakan itu Yesus, bukan Bapa. Yang pantas mengatakan siapa dirinya adalah oknum itu sendiri. Kesaksian Bapa dengan kesaksian Yesus itu udah tabrakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang telah mengutus aku. Berarti yang mengutus aku itu bukan aku. Aku ini utusan, aku ini pesuruh, aku ini adalah hamba yang kemudian dikasih predikat nabi, Mesias. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dia itu nuzul ke bumi, kemudian untuk melakukan interaksi dengan manusia, itu adalah kesaksian Bapa, kesaksian iman. Itu wajar, karena itu adalah iman Anda. Tapi cobalah kita netral, mengkaji siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri.
Dan siapa Tuhan Yesus menurut Yesus. Dan siapa Tuhan Yesus menurut Tuhan itu sendiri. Karena sisa-sisa pengajarannya itu kan masih ada di kitab Anda. Terjemahan itu. Bahwa dikatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah yang menjadi saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Tuhan menurut perspektif teman Kristen itu adalah roh. Sementara Yesus itu adalah bentukan jasad, daging. Berarti dia dibentuk. Sementara Tuhan tidak mensifati dibentuk menjadi makhluk. Nah, yang Anda paparkan itu adalah keinginan iman Anda untuk kemudian disuarakan, didengarkan orang. Tapi sayangnya itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku itu siapa? Ya Yesus. Lalu mana sang Tuhan di sana? Yang mengutus dia. Tak nampak, kata Yesus. Kau tidak bisa mendengarkan suaranya. Wajahnya nggak bisa kamu lihat. Tapi aku anaknya yang menyatakan diri kepada kalian. Nah, setelah aku menyatakan diri kepada kalian, aku nyatakan siapa diriku? Utusannya. Bukan Bapa itu sendiri adalah aku, tidak. Sekiranya engkau mendengarkan perkataanku dan perkataanku itu benar, itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima aku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepada aku, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi sederhana itu, Bang. Kalau misalnya Abang mengatakan bahwa dia merendahkan diri menjadi manusia, itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu selama-lamanya maha kuasa, selama-lamanya maha pencipta, selama-lamanya dia maha suci. Tidak ada sisi di mana dia akan menjadi rendah, akan menjadi hina kurang lebih 3 tahun. Jangankan 3 tahun, sedetik pun pencipta kita itu tidak akan pernah berubah menjadi makhluk. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi alam jagat raya ini itu dicipta oleh yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang kemudian tidak ada cacat pada dirinya. Kalau tidak percaya, tanya kepada Yesus. Baca kitab saudara. Bagaimana kemudian ketika Yesus datang selama 33 tahun kurang lebih, apa yang diajarkan oleh Yesus? Adakah sedikit pun menyentuh tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Tidak ada sedikit pun. Namun kemudian Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan, itulah yang Yesus wanti-wanti kepada Bani Israel, murid-muridnya. Waspada, waspada, waspada. Waspada kepada siapa? Waspada kepada penyimpang-penyimpang yang berasal dari Bani Israel sendiri, yang kemudian memplesetkan ajarannya dengan membawa-bawa nama Yesus. Nah, inilah yang dihasilkan itu. Bahwa, kata Yesus, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatan, perkataan, amalan yang mereka lakukan adalah apa yang kemudian menjadi perintah manusia. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, nah ini dia. Jadi masalah. Bukti daripada kebenaran Yesus, bahwa dia hanya utusan, dia hanya ciptaan, ada di kalangan teman-teman Kristen yang juga mengatakan dirinya Kristen, yang juga mengatakan dirinya pengikut Yesus, juga adalah sekte-sekte dari Kristen, yang masih mendudukkan Yesus itu sebagai utusan, sebagai ciptaan. Nah, itu dulu Anda selesaikan dulu permasalahan itu. Bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Yesus dan setia, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, dan bukan Tuhan itu sendiri. Ya, saya kira begitu, karena fondasi iman kami sebagai seorang Muslim, boleh Anda lihat dalam surah Yasin 82, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kemudian Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, juga Yohanes 17 nomor 8, dan juga Yohanes 12 nomor 49. Saya kira begitu dari saya. Teman-teman silakan dilanjut, karena di sini saya masih di kantor, ada kegiatan yang perlu saya selesaikan. Saya berharap bahwa dialog-dialog seperti ini ada baiknya sering dilakukan supaya kita saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Terakhir dari saya kepada Pak Felix, tolong sampaikan kepada Pak Bom bahwa saya menjawab tantangannya untuk berdialog. Silakan siapkan waktu, tempat dan ruang. Saya akan hadir dimanapun itu. Kalau misalnya Pak Bom maunya maunya di tempatnya dia, silahkan. Tapi saya tidak mau kalau di tempatnya Rudi Yohanes. Ya, karena itu adalah pansos buat dia. Saya mau kalau bukan di sini,
di tempatnya Pak MYM. Demikian Pak, silakan. Oke, nanti saya usahakan ya, Bro Suma. Baik Pak Felix, terima kasih. Baik. Mantap, mantap. Iya, iya, iya. Ya. Baik, mungkin dari Bu Ani ada tanggapan? Silakan Bu Ani, dibuka mic-nya. Iya, tadi Bang Yuma mengatakan bahwa di kalangan Kristen sendiri mengakui bahwa Yesus utusan. Iya, itu betul. Karena memang kalau dikaji secara utuh, seluruh isi Bible dari Kejadian sampai Wahyu itu sesembahan yang harus disembah itu adalah YHWH, Bapa YHWH. Sedangkan Yesus adalah utusan. Namun utusan ini memang sangatlah istimewa dan juga pekerjaan Yesus lebih besar daripada para nabi karena Yesus adalah juga sebagai penebus dosa. Jadi YHWH mengutus putranya atau anaknya yang diciptakan itu ke dunia melalui rahim perawan suci Maria. Itu bukan hanya diutus untuk penebus dosa saja, tetapi juga dinubuatkan untuk menjadi raja dalam kerajaan Allah di surga. Kalau nabi-nabi lain kan tidak dinubuatkan, tidak dijadikan raja di dalam kerajaan Allah di surga. Lalu kalau tadi Pak Felix mengatakan Yesus bukan ciptaan, sebenarnya banyak ayatnya yang mengatakan Yesus itu diciptakan. Yesus adalah permulaan ciptaan atau awal atau sulung. Maksudnya sebelum dunia diciptakan, ya kan? Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Bumi aja belum ada, berarti di mana? Yaitu di surga. Tadi udah saya jelaskan di awal bahwa Yesus sudah bersosok, sudah berbentuk, yaitu makhluk roh seperti malaikat sebelum secara mujizat dirubah menjadi manusia jasmani melalui perawan suci Maria. Jadi yang masuk ke dalam rahim perawan suci Maria adalah bukan jelmaan, tidak ada di Alkitab mengatakan jelmaan itu enggak ada, reinkarnasi itu enggak ada. Jadi YHWH sendiri yang bermujizat memindahkan kehidupan Yesus di surga ke dalam rahim perawan suci Maria menjadi janin manusia seperti kita, jasmani seperti kita. Bedanya Yesus tidak berdosa, tidak punya dosa. Itu. Jadi ayatnya juga sebenarnya banyak yang mengatakan itu. Karena justru yang didogmakan, yang doktrin manusia itu adalah Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Alkitab sendiri, Bible, tidak mengajarkan Trinitas. Jadi Yesus ya tetap putra Allah yang diciptakan, yang diutus buat sarana penebusan, dan juga yang terakhir Yesus dinubuatkan untuk menjadi raja di dalam kerajaan Allah di surga. Kalau Roh Kudus itu bukan malaikat, bukan berbentuk manusia, bukan jasmani, tetapi Roh Kudus itu rohnya YHWH. Roh Kudus pemiliknya hanya satu, YHWH. Kalau Yesus ada Roh Allah juga, ada Roh Kudus juga, itu berarti YHWH yang diberikan kepada Yesus. Nah, kalau tadi Pak Felix mengatakan bagaimana Yesus diciptakan sedangkan di dalam dia diciptakan, itu kan memang benar. Kalau Yesus itu setelah diciptakan
dia pun buat prasarana penciptaan juga. Makanya banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus menciptakan. Saya akan bacakan ayatnya di sini. Kan kalau di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 kan mereka hanya mengatakan yaitu pengertiannya seperti itu, tapi kronologinya di Amsal 8 ayat 22-23. Saya akan baca banyak ayat supaya paham bagaimana Yesus ketika menciptakan. Saya akan bacakan ya Bang Handi. Ya, silakan Bu Ani. YHWH telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu datarannya yang pertama, ketika YHWH menciptakan langit, aku di sana. Ketika YHWH menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika YHWH menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika YHWH menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika YHWH menciptakan dasar-dasar bumi, aku ini Yesus, ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saya langsung ke 35. Karena siapa yang mendapatkan aku, Yesus, mendapatkan hidup. Dan YHWH berkenan akan dia, Yesus. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, Yesus, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 juga mirip dengan yang terakhir, mirip yang pasal 8 ayat 22 kan. Yohanes 3 ayat 16 kan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sama ya, barang siapa membenci aku berarti mencintai mati atau maut. Sama. Jadi ini memang nubuatan Yesus. Ketika YHWH menggaris langit, ketika membentangkan bumi, aku nih Yesus ada sertanya. Berarti kan dua pribadi. Ini tidak satu pribadi. Jelas-jelas tadi Bang Handi ketika ayat-ayat saya baca itu di sana Yesus ada sertanya ketika YHWH menggaris bumi, menciptakan ini, menciptakan itu, gunung-gunung, laut, memisahkan ini ya. Ya, ya. Ya, itu. Seperti itu hubungannya Yesus sama YHWH. Seperti itu. Jadi sedikit boleh, Bang. Nanti dulu saya sedikit lagi. Ini keadaan seperti ini, suasana seperti itu Yesus belum menjadi manusia. Jadi memang Yesus di surga sudah ada. Jadi bukan Bapa, bukan YHWH yang menjelma atau turun atau masuk ke rahim kandungan Maria, itu bukan. Itu tadi jelas kok Yesus ada sertanya terus sebagai anak kesayangannya. Senantiasa itu kan selama-lamanya. Udah itu dulu biar ini paham biar yang. Baik, terima kasih untuk Bu Ani. Mungkin ada tanggapan dari Pak Felix? Menunjukkan bahwa bukan Trinitas ya. Yesus. Ya, silakan Pak Felix. Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Felix. Ya, Pak Sul, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Ani
menarik ya yang Ibu bicarakan itu kan eksistensi ya, atau aspek metafisika daripada Yesus. Ya, sebelum menarik. Cuman memang saya sarankan, saya sarankan untuk nanti kita sama-sama pelajari ya bahasa yang univokal, equivokal, analogi. Kita bisa gunakan sebagai tools untuk mengeksegesi. Yang saya bilang, memang kita sama-sama harus pahami dalam konteks literal. Sehingga misalnya kutipan dari Perjanjian Lama itu apakah secara historis dan literal itu menunjuk kepada Yesus, ataukah itu memang merupakan hasil eksegetis kita dan kita ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Mungkin mohon maaf nanti Bu Ani kalau bisa saya dapat nomornya supaya bisa berdiskusi lebih jauh nanti sama Pak Albert Romampuk ya. Oke. Nah itu mengenai Bu Ani saya tanggapi. Yang berikut mengenai pendapat Pak Suma ya. Ya. Jadi memang kalau mengikuti narasinya Pak Suma, tidak Tuhan pencipta langit ya yang nusuk ya menjadi manusia, kemudian secara logis tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan ya. Seperti itu. Beliau pun mengatakan bahwa Allah itu roh. Beliau berdasarkan Alkitab ya. Itu di Injil Yohanes pasal 7 kalau tidak salah ayat 4 itu. Sementara Yesus adalah jasad atau materi. Ya. Lalu beliau pun mengutip ayat itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang diungkapkan itu menyatakan begitu dekatnya ya. Jadi hubungan harmonis antara Bapa dan Anak. Dan ketika anak itu telah menjadi manusia, maka memang dia tidak mungkin berbuat apa-apa di luar dari agenda Bapaknya. Boleh saya katakan ini satu kesepahaman, harmonisasi dari sifat maupun pikiran, sehingga dia tidak boleh melakukan sesuatu di luar daripada kesepahaman itu. Logikanya sederhana. Ketika kita berada dalam satu harmonisasi berpikir dan rasa, lalu kita lakukan itu dalam satu kesepakatan, katakanlah secara tertulis, maka kita tidak boleh melanggar apa yang kita sudah cantumkan, yang kita sudah nyatakan dalam bentuk tertulis itu. Itu tidak boleh. Salah satu berarti kan membubarkan hubungan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apa dasar logis Sang Pencipta tidak boleh menjadi manusia? Karena di dalam pemahaman Kristen, firman itu mencipta. Anak itu mencipta. Lalu dia disebut Yesus. Ya, maka Yesus itu pada tataran yang tadi, metafisika, praeksistensi, dia itu pencipta. Pertanyaannya, apa alasan logis bahwa pencipta itu tidak boleh menjadi ciptaan? Nah, ini di sini. Ya memang sulit untuk menganalogikan bagaimana seorang yang membuat robot, lalu dia pun menjadi robot. Akan tetapi minimal pemikiran daripada pencipta sendiri mewujudkan diri ya dalam bentuk-bentuk konkret atau benda-benda yang bisa dipersepsi secara empiris, secara fisik, ya seperti itu. Minimal itu satu gambaran. Boleh saya katakan itu memang tidak sempurna, tidak bisa mewakili ya kepekatan atau kekentalan makna daripada apa yang kami pahami. Akan tetapi itu minimal. Sesuatu dari ciptaan bisa mewujudkan diri. Tapi lebih jauh dalam iman Kristen, Yesus
ya selain Bapa itu ya, karena Trinitarian kan memahami Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya mencipta. Oleh sebab itu Sang Pencipta Yesus ini menjadi manusia. Yesus sendiri berkata bahwa tidak seorang pun melihat Allah. Suaranya kamu tidak dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Pertanyaannya, siapa sih yang begitu berhak untuk menentukan bahwa yang ini tidak boleh begini, ini boleh begini? Nah, di situ. Tapi saya pikir ini sudah pada ranah mungkin pada metafisik, filosofi, sama Pak Dokter Usaimi, karena beliau sendiri juga, saya pikir beliau punya pemahaman filosofis yang mantap ya. Nah, sudah pada ranah itu, sudah pada tingkat itu. Jadi bukan lagi pada tataran ayat, tetapi kerjaannya ini pekerjaan logis. Makanya tadi saya bilang Ibu Ani, memang ayat Alkitab itu bisa berbicara dari dirinya sendiri ya, harus ditafsir. Dan disitulah kita pertanyakan apa kemampuan bahasa univokal, equivokal, analogi untuk menangkap hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Nah, di situ. Tapi saya mungkin sampai di sini. Saya minta Bu Ani kalau bisa nomornya ya, untuk bisa saya kontak. Lalu kalau memang bersedia nanti diskusi sama Pak Albert Rumampuk. Bisa, karena Pak. saya juga mau urus diskusi antara Pak Bom sama Pak Banyuma. Ya kalau Ibu Ani harus melalui aku, harus melalui JCC. Kalau mau diskusi sama Ibu Ani harus melalui JCC. Itu lanjut. Iya, silakan. Gimana Bang Bang Handi? Gimana Pak? Bang Hendi. Pak Jul yang moderator, aku habis pulang baru nyampe nih. Pak Jul, lanjut Pak Jul. Ya, mungkin Pak Felix karena koneksinya kurang fix ya. Iya. Itu tadi kalau mau berhubungan dengan Bu Ani, iya. Dari informasi yang saya terima itu harus melalui JCC dulu. Karena iya. Bu Ani ya kita jagalah privasinya begitu. Bukan kami sok kuasa itu. Hubungi aja kita di sini atau Mas Andi nanti kita atur aja jadwalnya. Baik, Pak. Nanti saya lewat Pak Handi, ya. Karena saya kan kontak-kontak dengan beliau. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak Sul, Bu Ani. Ya, sama-sama. Ya, sebelum ditutup atau diteruskan, ini mungkin ada tanggapan dari Bu Ani nih? Iya. Jadi itu memang silakan. Pernyataan-pernyataan dari Pak Felix itu memang ajaran Trinitas. Ya, meskipun ayatnya tidak ada, tapi ajaran itu sudah melekat, sudah terdoktrin. Jadi kalau kita yang sesuai Alkitab, sesuai ayatnya ya sebenarnya tidak ada Allah itu menjelma jadi manusia atau Allah bereinkarnasi menjadi manusia, itu ayatnya pun tidak ada. Tapi karena ajaran Bapak-Bapak gereja, ajaran Trinitas itu jadi diadakan supaya mendukung dengan ajaran Trinitas itu sendiri. Sedangkan yang benar adalah kalau sesuai Alkitab, Yesus itu ketika di bumi, Yesus itu bermohon, Yesus itu berdoa, Yesus itu sujud, itu bukan kepada dirinya sendiri. Yesus juga tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi Yesus selalu berkata sembahlah Bapa, dan Bapa itu adalah YHWH. Yesus itu Yahudi, Yesus itu Israel. Oleh sebab itu, Yesus memperkenalkan Allahnya, Tuhannya yang dia sembah. Tuhannya Yesus itu juga yang disembah oleh para nabi sebelum Yesus.